Bab 833. Dia terlalu sombong, aku tidak suka. Seberapa bodohnya warrior yang pasti mengetahui, yang tadi menerobos alam pasti dua ular raksasa ini. Berpikiran demikian, warrior yang ingin sekali mati, kenapa dirinya tadi masih menolong mereka? Apa yang disebut cari mati, inilah yang disebut cari mati. Warrior yang ingin menangis pun tidak bisa. Dengan kemampuan dirinya sekarang, tentu saja tidak bisa melawan dua master level setengah suci, jangankan dua, satu pun tidak sanggup. Tetapi, dia juga tidak berpikiran langsung menyerah. Saat ini, energi hitam di badannya mulai bergerak, asalkan musuh berani menyerang, dia akan langsung menarik pedang dan jiwa pedang kematian. Meskipun seperti ini akan membuat dia babak belur, tapi sudah di depan kematian, dia tidak bisa memikirkan lebih jauh lagi. Berbicara baik-baik, konyol sekali. Ular raksasa di sebelah kiri berkata, jika bukan kamu membuka formasi penyembunyian roh kami, jalan surga mana mungkin akan mengetahui kami. Semua karena kamu, membuat usaha kami 100.000 tahun gagal begitu saja, kamu harus mati. Selesai berkata dan ingin menyerang. Kelopak mata warrior yang pun berdenyut, menggenggam erat pedang di tangan kanan, bersiap untuk menarik pedang. Tapi di saat ini, ular raksasa di sebelah kanan berkata, kakak, sudahlah. Perbuatan kita juga bukan jalan yang benar, hari ini gagal hanya bisa dikatakan takdir. Lagi pula, dia sepertinya juga bukan sengaja. Ditambah kalau bukan dia sebelumnya memberikan energi ungu murni pada kita, mungkin sekarang roh kita sudah binasa. Mendengar ini, warrior yang pun merasa suka dengan ular raksasa sebelah kanan dan berkata, apa yang dikatakan senior ini benar. Masalah sudah sampai di tahap ini, membunuhku pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalah, bagaimana kita duduk dan baik-baik membicarakannya. Ular raksasa sebelah kiri mengamuk, apa yang perlu dibahas lagi? Tidak memakanmu, tidak bisa meredakan amarah di dalam hatiku. Selesai berkata langsung membuka lebar mulutnya ingin menelan hidup-hidup warrior yang. Di saat ini, warrior yang mendadak berteriak, apakah kalian tahu aku siapa? Tidak menunggu ular raksasa itu menjawab, warrior yang langsung lanjut berkata, aku adalah murid sejati dari puncak pedang langit Master Gu. Jika kalian menindasku di sini, guruku pasti akan meratakan pegunungan pemutus langit. Saat ini, warrior yang hanya berharap Master Gu ini bisa menggertak ular raksasa ini. Jika tidak, dia mungkin akan mati di sini. Master Gu. Ular raksasa itu pun menutup mulutnya, tidak menyerang. Melihat kondisi ini, warrior yang pun merasa lega, lalu berkata, aku tidak hanya murid dari Master Gu, juga merupakan master pedang berikutnya yang dididik secara rahasia oleh perkumpulan pedang kuno. Jika kalian berani menyerangku, perkumpulan pedang kuno pasti akan menyerang, memusnahkan semua klan siluman. Saat ini, ular raksasa ini pun berubah wujud, menjadi seorang gadis berbaju merah berdiri di depan warrior yang. Gadis berbaju merah ini sangat cantik, badan seksi, terutama matanya, pupil mata berwarna merah, sangat menggoda. Kamu sedang mengancam kami. Gadis berbaju merah pelan-pelan berjalan mendekati warrior yang, tatapan dipenuhi niat membunuh. Pedang warrior yang menunjuk ke langit, lalu berkata dengan nada dingin, asalkan aku mengeluarkan suara dentuman pedang, maka master pedang perkumpulan pedang kuno dan guruku akan seketika tiba di sini, kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Sebelum mereka tiba, aku sudah bisa membunuhmu. Ujar gadis berbaju merah. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, lalu menyimpan pedang dan berkata, sebelumnya aku sudah membuat kalian gagal, ini adalah kesalahanku,
tapi adikmu sudah berkata, sekarang membunuhku, selain menjalin dendam dengan perkumpulan pedang kuno, juga tidak ada keuntungan lain. Jadi, menurutku, kita boleh duduk membahas, menyelesaikan dengan cara damai. Jika aku tidak mau, ujar gadis berbaju merah, kamu boleh coba menyerang. Tatapan mata warrior yang menjadi tajam, di waktu bersamaan dia kembali menancapkan pedang ke dalam sarung pedang kuno. Tidak ingin membuat masalah, tidak menandakan dia pengecut. Gadis berbaju merah memandang warrior yang cukup lama, mendadak tangan mulusnya mengulur maju, mencekik ke arah warrior yang, tenaga yang kuat ini hampir membuat badan warrior yang remuk, tatapan warrior yang pun muncul rasa benci, tangan kanan memegang erat pedang. Saat ini, seorang gadis berbaju hijau muncul di antara mereka, tekanan ini seketika menghilang. Elin King, apa yang kamu lakukan? Ujar gadis berbaju merah yang merasa tidak senang. Gadis berbaju hijau menggeleng kepala dan berkata, kakak, apa yang dia katakan benar. Kita membunuhnya, selain melampiaskan amarah tidak ada keuntungan lain, malah akan menjalin dendam dengan perkumpulan pedang kuno. Dia terlalu sombong, aku tidak suka. Ujar gadis berbaju merah. Warrior yang tercengang. Gadis berbaju hijau menggeleng kepala, lalu memutar badan melihat warrior yang. Saat ini, warrior yang pun melihat jelas wajah gadis berbaju hijau, dia pun terkejut, muka mereka berdua sama persis, seperti dicetak dengan cetakan yang sama. Andai saja bukan pakaian mereka berbeda, dia sama sekali tidak bisa membedakan siapa kakak, siapa adik. Gadis berbaju hijau ingin berkata, mendadak ekspresi dia dan gadis berbaju merah berubah. Melihat ke langit, dua gadis ini pun berubah menjadi ular kecil masuk ke dalam lengan baju warrior yang melilit di lengannya. Warrior yang terdiam. Kamu kalau berani sembarang berbicara, kami pasti akan membunuhmu. Terdengar suara yang judes di telinga warrior yang, itu adalah suara kakak. Musuh kami datang, kamu jangan sampai memberitahu bahwa kami ada di badanmu. Ini adalah suara adik. Di saat ini, seorang pria paruh baya berbadan kekar muncul di depannya. Melihat pria paruh baya ini, warrior yang pun kaget, kekuatan pria ini, bisa dikatakan tidak selemah dari Mike Su level setengah suci dan ketua tanah suci. Level setengah suci tingkat tinggi. Pria paruh baya tidak memedulikan warrior yang, tatapan terus melihat ke sekitar, tidak lama kemudian mendadak mencibir dan berkata, dua manusia jalang, masih ingin mencapai level suci, benar-benar konyol. Selesai berkata, dia memutar badan melihat ke arah warrior yang manusia. Warrior yang mengangguk kepala, memberi salam pada pria paruh baya dan berkata, perkumpulan pedang kuno, puncak pedang langit, murid sejati dari Master Gu, berjumpa dengan senior. Status ini dia sudah menggunakan berkali-kali, kali ini digunakan lagi juga boleh. Master Gu. Pria paruh baya mengerutkan kening, memandang warrior yang sekilas dan berkata, apakah ada melihat dua ekor ular raksasa warna-warni? Warrior yang baru ingin menjawab, dia merasa lengan kirinya sangat sakit, ekspresi warrior yang pun menjadi murung. Beberapa saat kemudian, dia menggeleng kepala dan berkata, tidak melihat. Dia mengetahui, mengatakan pernah melihat, dua wanita ini akan mati, tapi dirinya yang akan mati duluan. Tidak melihat, kalau begitu kamu pergi mati saja. Pria paruh baya selesai berkata, mengayunkan tangan kanan, angin telapak yang kuat menghembus ke arah badan warrior yang. Warrior yang seketika memuntahkan darah dan terpelanting ratusan meter, akhirnya menabrak sebuah bukit, bukit ini pun longsor, mengubur warrior yang. Setelah satu telapak angin ini, pria paruh baya pun sudah menghilang dari tempat semula.
Bagi dia, membunuh seorang alam bangsawan, satu serangan sudah cukup. Tapi dia tak menyangka, dia baru pergi, dari tumpukan longsor bangkit satu orang itu adalah warrior yang. Badan warrior yang tidak ada luka, karena satu serangan musuh bukanlah serangan sekuat tenaga. Bodoh sekali. Saat ini, gadis berbaju merah dan gadis berbaju hijau pun muncul di depannya. Gadis berbaju merah mendengus, perkumpulan pedang kuno memang kuat, tapi tidak setiap klan siluman menakuti perkumpulan pedang kuno. Setidaknya komandan siluman tadi, dia tidak perlu takut dengan perkumpulan pedang kuno, karena Raja Siluman dia bermusuhan dengan perkumpulan pedang kuno. Kamu menyebut nama perkumpulan pedang kuno, bukannya mencari mati. Warrior yang tidak memedulikan gadis berbaju merah ini, melainkan memandang ke langit, dia saat ini semakin merasa kemampuan dirinya masih sangat lemah. Meskipun sudah pulih seperti kemampuan semula, juga hanya alam kaisar level 9, tetapi di dunia spiritual ini, masih tetap terlalu lemah. Sepertinya, dirinya harus terus mencari batu energi tingkat unggul yang lebih banyak. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam lalu bangkit dan pergi. Kekuatan raga yang sangat kuat. Melihat warrior yang masih baik-baik saja, Elin King pun kaget, gadis berbaju merah juga sama. Perlu diketahui, meskipun hanya serangan biasa, tapi itu serangan level setengah suci tingkat tinggi. Serangan orang seperti ini, jangankan alam bangsawan, bahkan alam kaisar juga tidak mungkin bisa menahannya. Warrior yang baru berjalan beberapa langkah pun berhenti, karena gadis berbaju merah menghadang di depannya. Kami awalnya adalah level setengah suci tingkat tinggi, sebelumnya ada kesempatan menjadi pendekar suci. Tetapi, karena kamu menghancurkan formasi kami, membuat hukuman langit muncul lebih awal. Kami tidak hanya jatuh menjadi level setengah suci biasa, raga juga luka parah. Daya bertarung bahkan lebih lemah dari level setengah suci biasa. Utang ini kita harus bagaimana menghitungnya? Ujar gadis berbaju merah. Kamu ingin bagaimana menghitungnya? Warrior yang berkata, yang pasti, aku tidak akan membayar dengan nyawa. Gadis berbaju merah mendengus, lalu memandang ke Elin King. Elin King pun maju ke depan warrior yang dan berkata, kami pasti tidak bisa terus berada di tempat ini, karena Raja Siluman kami sedang pelatihan tertutup. Jika sampai Raja Siluman pegunungan lain atau klan manusia mengetahui kami berdua luka parah, pasti akan datang membunuh kami dan mengambil pil batin kami. Jadi, kami ingin mengikutimu. Mengikutiku. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, kalian tidak sedang bercanda, kan? Elin King berkata, kami terluka karena hukuman langit. Energi spiritual biasa tidak bisa memulihkan luka kami, sedangkan hukuman langit selanjutnya akan tiba. Jika tidak secepatnya menyembuhkan raga dan memulihkan kekuatan, kami pasti akan mati di hukuman langit. Energi hitamku bisa memulihkan luka kalian. Jadi, kalian ingin mengikutiku, lalu mengandalkan energi hitamku untuk mengobati, betul? Ujar warrior yang. Elin King mengangguk kepala. Warrior yang tersenyum dan berkata, apa keuntunganku? Keuntungannya kamu tidak perlu mati. Ujar gadis berbaju merah. Hei, kamu jangan terlalu berlagak. Ujar warrior yang sambil menatap gadis berbaju merah. Cari mati. Gadis berbaju merah mengamuk ingin menyerang, tapi Elin King menghentikannya, lalu memandang warrior yang dan berkata, awalnya kami memiliki banyak benda pusaka, tapi sebelumnya demi menahan hukuman langit, semua benda pusaka kami pun digunakan, sedangkan beberapa harta langit dan harta bumi yang berharga, juga hancur karena hukuman langit. Jadi, warrior yang diam sejenak dan berkata,
Kalian boleh mengikutiku, tapi di saat masa darurat kalian harus keluar membantuku. Sekarang kekuatan dirinya di dunia ini sangat kecil, jika ada dua master ini membantu, adalah satu hal yang baik. Ini boleh. Hanya saja, mungkin untuk sementara kami masih tidak bisa membantumu, ujar Elin King. Kenapa? Tanya warrior yang. Elin King berkata, luka kami cukup parah, perlu hibernasi. Di masa ini, kami tidak bisa membantumu, tapi kamu harus sesuai jadwal menyalurkan energi ungumu pada kami. Warrior yang diam sejenak lalu berkata, boleh. Setelah itu, di lengan baju kiri kanan warrior yang bertambah seekor ular kecil. Warrior yang pun tersenyum. Meskipun dua ular kecil ini sementara tidak bisa membantu, juga sedikit berbahaya, tapi jika bisa dimanfaatkan dengan baik, ini merupakan dua bantuan yang kuat. Karena mereka yang memohon padanya. Tetapi warrior yang mengerti, dia harus secepatnya meningkatkan kekuatan, jika tidak setelah mereka memulihkan kekuatan sebenarnya, sampai saat itu dirinya sudah tidak ada hak untuk tawar-menawar lagi. Menenangkan pikiran, warrior yang pun bergerak, secepatnya meninggalkan lembah ini. Di saat dia meninggalkan lembah, sebuah cahaya merah mendadak muncul di lehernya hampir memenggal. Di waktu bersamaan, terdengar suara yang bergema di telinganya, selama ini tidak ada orang yang berani merebut barang partai Qingdao. Meskipun ada, orang itu sudah mati. Sekarang, kamu akan menjadi orang mati itu. Bersambung.